Tidak semua manusia Bapak Ibu sekalian kenal siapa Tuhannya Allah. Tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tidak tahu bagaimana cara ibadah. Tidak tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Sebagai orang yang beriman kita sudah tahu mana halal dan mana haram. Menjadi seorang muslim itu nikmat yang tidak terhingga. Harusnya Bapak Ibu sekalian kita bersyukur kepada Allah. Ya, karena tidak semua orang punya panduan ini. Tidak semua orang diberikan nikmat seperti kita. Kalau mau tanya di masa hidup kita sekarang, apa yang harus saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Kita punya panduan hidup. Kita tahu dalam agama kita dipandu nggak boleh membunuh, nggak boleh menggunjing, nggak boleh memfitnah, nggak boleh memukul. Kita tahu dan kita tahu ancamannya. Sehingga kita tidak berani melakukannya. Dan kalau kita mau melakukan perbuatan kita sudah tahu. Oh kita harus berbakti sama orang tua, berbuat baik sesama manusia, jenguk orang sakit. Dan berzikir, berdoa, membaca Quran. Terlalu banyak perintah-perintah yang sudah diatur. Sehingga kalau kita jalankan itu 24 jam waktu kita semuanya bermakna. Terlalu banyak hal-hal yang kalau kita ingin rincikan gitu ya. Orang-orang beriman, kalau mau ditanya tentang kisah manusia yang awal, dengan sederhana dia jawab Nabi Adam. Dari tulang rusuk yang diciptakan istrinya Hawa. Tadinya masuk surga, digoda oleh iblis, diturunkan di bumi bertugas. Semua terincikan dalam Al-Quran. Kita nggak ada keraguan, sudah tahu padahal kita nggak hadir di masa itu. Kalau kita mau tanya tentang umat-umat yang telah Allah binasakan, umatnya Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, banyak yang Allah binasakan, bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Karena disampaikan walaupun kita tidak hadir. Kita punya bocoran tentang umat-umat sebelum kita. Masa depan, banyak manusia tidak tahu apa itu kematian. Bagaimana prosesinya. Siapa yang akan mencabut ruhnya. Kita sebagai umat Islam sudah tahu. Supaya ruhnya keluar dengan baik. Biasa kita bahasakan husnul khatimah. Oh dia isi dengan kebaikan-kebaikan amal saleh. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan akan datang 3 malaikat bagi orang-orang beriman. Dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Kiri kanannya malaikat rahmah, kasih sayang akan membawa kain kafan dari surga dan akan mengatakan hai jiwa yang baik, kembalilah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar dengan sangat cepat seperti air dari mulut kendi, lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit menghadap kepada Allah. Kalau orang kafir, terdapat juga bocorannya. Akan datang 3 sosok malaikat, kiri kanannya malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka dan 1 malaikat maut akan mengatakan kepada dia, hai jiwa yang busuk, pulanglah kepada murka Tuhanmu. Kita sudah tahu apa kehidupan di kuburan. Kata Nabi Muhammad SAW, kuburan bisa menjadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Tergantung keimanan dan amal saleh seseorang. Kita tahu orang mati itu walaupun pindah alam, tapi mereka bisa mendapatkan doa-doa kita. Makanya kita kalau lewat kuburan, kita mengucapkan salam kepada mereka, kita doakan mereka. Orang tua kita yang sudah meninggal, kita sedekah untuk mereka, kita haji buat mereka. Kita tahu semua itu, bocorannya luar biasa. Sampai kita tahu nanti hari kebangkitan, bagaimana dibangkitkan hari kiamat, bagaimana manusia ditimbang amalnya. Siapa yang amal solehnya lebih berat dia akan masuk surga, siapa yang dosanya lebih berat dia akan masuk neraka. Dijelaskan sebelum masuk surga kita melewatin sirat, jembatan yang tipis dan tajam di atas neraka. Kemudian nanti kita masuk surga. Kalau kita mau tanya nikmat surga dari pintu gerbang, tanahnya, istanahnya, baju-bajunya, pelayan-pelayannya, tempat tidurnya, dipan-dipannya, permadaninya, semuanya terinci. Bapak Ibu kalau baca 2 surah Ar-Rahman dan Al-Waqiah, 2 surah yang berdekatan, terinci sekali tentang apa sisa surga. Dan kalau kita mau tanya sisa neraka, rinci semuanya. Siksa neraka selalu dirincikan dan selalu terinci luar biasa dalam banyak ayat-ayat Al-Quran juga disebutkan. Dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebenarnya menjadi seorang muslim itu nikmat yang tidak terhingga. Berapa banyak orang yang fisiknya rusak. Berapa banyak orang yang akalnya tidak normal pada saat lahir. Cacat, kita tidak. Berapa banyak orang yang kekurangan makanan, minuman, pakaian. Tapi kita tidak. Berapa banyak orang yang sudah penuh semua itu. Dipenuhi tapi tidak dapat hidayah Islam. Mereka tidak tahu panduan hidup. Ada yang akhirnya ditutupi dengan bunuh diri. Ada yang dengan narkotika. Ada yang segala macam. Berarti di dunia dia rugi, di akhirat juga dia rugi.